Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Dwi Sekresari, NPM 2401040014. Saya dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah kewarganegaraan yang berjudul Integrasi Nasional. Apa sih yang dimaksud dengan integrasi nasional? Integrasi nasional secara politis adalah proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial di dalam kesatuan wilayah nasional, kemudian membentuk identitas nasional. Sedangkan menurut antropologis, integrasi nasional adalah proses penyesuaian berbagai unsur kebudayaan yang berbeda, sehingga terjadi keserasian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Mengapa sih penting adanya integrasi nasional? Karena dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang terdapat di negara Indonesia, sehingga tidak adanya lagi perkaitan yang mengakibatkan perpecahan yang kelak terjadi karena perbedaan semata. Menurut Myron Weiner memberikan definisi tentang integrasi nasional. Yang pertama, integrasi merujuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam wilayah dan proses pembentukan identitas nasional. Selanjutnya yang kedua, integrasi merujuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit sosial yang lebih kecil. Yang ketiga, integrasi merujuk pada masalah menghubungkan antara pemerintah dengan yang diperintah. Yang keempat, integrasi merujuk pada adanya konsensus pada nilai yang minimum yang diperlakukan dalam memelihara tertib sosial. Yang terakhir, integrasi merujuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Adapun proses terbentuknya integrasi nasional. Yang pertama, perlakuan persamaan hak bagi setiap dan semua warga negara. Yang kedua, jaminan keadilan bagi semua dan setiap warga negara yang berlaku baik secara vertikal maupun horizontal. Yang ketiga, dukungan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara. Yang keempat, sikap keterbukaan yang membuka perspektif luas serta mampu membuka jalan untuk kesempatan belajar lebih banyak dan mengembangkan potensi dan kekuatan bangsa. Adapun jenis-jenis integrasi nasional, yang pertama integrasi instrumental, terjadi dan tampak secara nyata sebab akibat adanya keseragaman antara individu dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, integrasi ideologis, terjadi dan tampak secara nyata karena adanya ikatan spiritual atau ideologis yang kuat tanpa adanya paksaan. Yang ketiga, integrasi fungsional, terjadi karena adanya berbagai fungsi tertentu dari semua pihak di dalam masyarakat. Yang keempat ataupun yang terakhir, integrasi koersif, terjadi karena adanya pengaruh penguasa yang bersifat paksaan. Jadi sifatnya tidak secara sukarela ketika bersatu dalam suatu hal. Sekian, itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.